Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana spidolnya? Oh ini. Materi kita pada siang kali ini ya, insya Allah kita bahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Karena mengingat apalagi saya ajar kalian bukan anak SMA, SMK ya, masa-masa remaja. Yang ditakutkan adalah nanti ketika kalian sudah menginjak masa-masa setelah SMK ini, ataupun bahkan pada masa SMK, pada masa remaja, yang ditakutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti takutnya kalian salah pergaulan. Karena pada zaman yang sekarang sangat modern ini banyak sekali penyimpangan, bahkan pelakuan remaja yang sangat-sangat di luar nalar. Contohnya berzina di mana-mana, pacaran. Sebenarnya pacaran itu boleh nggak sebenarnya? Boleh kalau sudah halal. Konteks pacaran itu sebenarnya apa sih? Coba saya tanya, pacaran. Pacaran sama dengan? Nggak tahu Pak. Zina. Coba kamu, coba Ruf. Apa pacaran? Sama dengan Pacaran sama dengan teman. Kenapa saya katakan bodoh? Bisa dibaca semua kan teman-teman? Apa ini? Nah, seperti kalian di pacaran itu. Nah, pacaran kenapa bodoh? Karena pacaran itu hanya menghabiskan waktu yang sangat-sangat panjang, menghabiskan tenaga, pikiran, semua effort kalian kerahkan untuk sesuatu hal yang itu belum pasti punya kalian. Nah, sekarang lanjut tentang pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan adalah pengertian nikah, akad yang kuat, sistem ghalib. Gimana sistem ghalib itu? Nah, gini ya. Maaf kalau jelek tulisannya ya. Iya Pak ya. Bagus Pak? Oh ya, biasa aja, supaya dipuji ya. Gak bisa dibaca Pak, saya gak bisa baca. Oh ya, baca ulang. Nisbah ghalibun, pernikahan adalah akad yang kuat. Pernikahan itu janji antara manusia dengan Allah. Ketika kalian menikah nanti, bahwasanya saksi yang benar-benar menjadi saksi adalah Allah. Kenapa jadi Allah? Karena ketika kalian ijab qabul, saya terima nikahnya itu namanya apa? Namanya apa? Janji. Janji, akad, ijab. Yang mana yang benar? Semua benar. Yakin? Iya. Oke. Ketika kalian melaksanakan tersebut, maka arsy-nya Allah itu bergetar. Itu. Selanjutnya yaitu adalah menghalalkan hubungan antara laki dan perempuan. Umumnya laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah adalah melakukan hubungan biologis. Itu sudah menjadi hal yang wajib. Sebelumnya nikah itu ada bentuknya. Yang pertama, nikah wajib, nikah sunnah, nikah mubah. Ada yang tahu konteks tiga ini? Coba saya tanya pakai kacamata. Nikah wajib itu kalau gimana? Kalau udah Apa? Kalau udah punya mampu itu mampu secara ekonomi, mampu secara secara ekonomi, secara keadaan. terus? Udah. Kalau nikah sunnah, apa kamu? Siapa namanya? Siapa dia namanya? Andi. Ini soalnya Oh itu. Kalau ini apa namanya?
sunnah. Nikah sunnah itu gimana? Bahasanya? Kurang, nggak tahu ya? Beda. Coba Rahman, nikah mubah apa? Oh, iya lupa. Coba Mas, nikah sunnah sama mubah ini gimana Mas? Nikah sunnah. Iya. Mungkin menurut saya Ya, menurut Pak ya. Iya. Menurut saya kalau nikah sunnah itu mungkin yang sudah berumur Pak 18 tahun. Kalau yang wajib nikah yang sudah mapan, baik itu dari finansialnya maupun dari keadaan dan sebagainya. Kalau menurut saya kalau untuk nikah sunnah itu yang sudah 18 tahun, setelah itu ya sama. Nikah wajib, nikah wajib. Kenapa dia bisa dikatakan wajib? Karena dia sudah ini. Yang pertama adalah apa? Tidak bisa menahan hawa nafsu. Nikah sunnah. Yang sudah mapan tetapi masih bisa menahan hawa nafsu. Masih bisa menahan hawa nafsu. Kalau mubah lebih ringan apa? Kalau mubah. Kalau ini kan tidak bisa nahan hawa nafsu, makanya dia wajib nikah, ya toh. Nah ini kalau sunnah dia masih bisa, tapi dia juga mapan, dia juga punya semuanya, makanya dia bisa dikatakan sunnah. Bisa menahan hawa nafsu. Kalau mubah apa? Bisa menahan hawa nafsu. Bisa. Kan masih bisa. Itu bisa menahan. Tidak bisa. Ya berarti yang terakhir bisa menahan. Nah kalau lebih ringan lagi, Dia mampu tapi dia nggak terlalu niaga. ya itulah intinya. Nggak mampu. Tahu juga. Jangan menurut kita. Udah tujuh. Ya itu. Makanya satu slide kurang ya. Mau hidup? Dulu ya laptopnya. Nah yang ini langsung aja ya. Yang ketiga adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan warahmah. Itu wajar biasa fans. Ya fans saya di coba. Izin lah ya. Ini nikah itu untuk mawaddatan warahmah. Itu ada itu. Yang selanjutnya itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan dan hikmah pernikahan. Tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah udah pasti. Menjaga kehormatan untuk perempuan ya. Makanya kalian ini yang nggak bisa jaga kehormatan sangat-sangat disayangkan dan sangat-sangat bodoh sekali. Karena kehormatan kalian itu nggak bakal bisa digantikan dengan apapun. Selanjutnya yaitu membentuk keluarga yang islami. Hikmahnya adalah mendapat ketenangan jiwa. Tapi bahkan orang yang menikah itu dia nggak dapat ketenangan jiwa. Kenapa? Karena tidak saling memahami satu dan satunya. Satu sama yang lain tidak paham. Makanya kalau ego ketemu ego itu jadinya apa? Bisa. Bubar. Itu dia. Siapa yang di sini? Hah? Ini tuh. Menentukan tanggung jawab, menghasilkan keturunan. Oke. Kegiatan 3, dalil Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Quran mudah ya. Sama dalil tentang nikah juga di dalam hadis. Tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li jamaliha limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadal bilatin aribat syadaka. Milih perempuan itu buat laki-laki ya, milih perempuan buat laki-laki itu yang pertama kita lihat karena hartanya. Makanya jangan sampai milih perempuan yang apa? Milih perempuannya yang nggak ada apa-apanya, kosong. Minimal kalau nggak punya harta otaknya jalan. Itu. Terus apa
apa lagi? 5 lihat. Hasab, nasab. Nasab itu keturunan. Oh iya, bentar ya. Bentar. Nasab, apa lagi tadi? Jamal, bukan Jamal, Jamilah. Cantik. Baru yang keempat itu adalah agama, din. Agama jadi terakhirkan. Tuh. Dalil hadis sudah tahu tadi ada saya kasih tahu. Rukun dan syarat sah. Rukun nikah itu harus ada suami. Suami itu calon mempelainya ya. Calon suami, calon istri, wali nikah. Ya ini udah langsung aja lah ya. Ini kalau saya bahas dalamnya nanti terlalu lama. Iya kan? Ya kan? Ya. Dua orang saksi itu antara laki-laki dan perempuan. Ijab kabul sama atau mahar. Kenapa nggak ada maharnya? Bisa tulis bro. Syarat dan nikah, kalau mempelai malah dinikahi. Larangan dan pembatal pernikahan. Larangan pernikahan adalah menikahi mahram, menikahi sesama saudara. Ya itu. Pernikahan beda agama tertentu. Hal yang membatalkan nikah pasang. Rusak. Puasa ya, benar. Puasa itu rusak. Kalau kalian nikah sama orang itu kalian bakal rusak, bakalan jadi don parah. Ya itu. Talak itu adalah talak itu ada 3 katanya. Talak 1, talak 2, talak 3. Itu ya. Kalau talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 bisa, talak 3 no. Hulu itu apa? Ada no dulu? Nggak tahu. Oke, nanti kalian searching ya. Ya, selesai. Jadi kesimpulannya pernikahan adalah terus gimana ya? Ini di bawah ya. Dan panggil saya Ustaz ya. Mau. Ya Kak. Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral yang dilakukan antara dua belah pihak, antara laki-laki dengan perempuan, sehingganya pernikahan itu bisa dikatakan sakral ketika semua rukun dan syarat itu terpenuhi, bisa dikatakan sah. Kalau sakral itu pasti ketika ijab dan kabul. Nikah itu hukumnya wajib. Kalau dia nggak bisa nawan nafsu, sunnah masih bisa. Mubah kalau nggak ada apa-apa, nggak ada beban ataupun apa. Oke, ada yang tanya? Cukup ya. Gimana penjelasan saya? Mudah kan? Udah apa mubang? Udah. Ya, pintar berarti kalian ya. Iya pasti. Oh iya. Kelas berapa ini? SMP kelas 11 apa? Kelas 13. Kan harusnya Bapak tahu. Wajar, saya kan profesor di sini. Ya udah, mungkin itu aja ya dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan,